Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Maria Kinanti Muning Pangesti, kelas 9C, nomor absen 18. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pacaran yang di luar batas wajar. Permasalahan satu ini biasanya terjadi pada anak SMP atau SMA. Banyak kasus tentang seorang murid pacaran di luar batas wajarnya. Apa itu pacaran di luar batas wajar? Pacaran di luar batas wajar adalah pacaran yang melakukan hal-hal yang berlebihan. Salah satunya adalah pacaran di kamar mandi atau biasa disebut mocok. Kita tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang tersebut saat di kamar mandi. Ada yang bilang kalau melakukan hubungan seks. Sebenarnya sekolah melarang untuk pacaran saat di sekolah, apalagi sekolah negeri. Tetapi masih banyak murid-murid yang tergoda oleh hawa nafsu untuk berpacaran. Mari kita membahas lebih lanjut apa saja faktor, akibat, dan solusi pacaran di luar batas wajar. Faktor yang pertama adalah faktor lingkungan. Orang yang berpacaran biasanya dipengaruhi oleh lingkungan yang buruk. Contohnya, jika ada satu pasangan yang sedang berpacaran, maka orang yang belum memiliki pacar akan merasa ingin memiliki pacar juga. Ada juga orang yang sudah memiliki pacar, mereka pacar di tempat-tempat yang sepi, gelap, bahkan sampai di semak-semak. Itu semua dipengaruhi oleh lingkungan. Faktor yang kedua adalah faktor minimnya pengetahuan tentang reproduksi. Banyak kasus pasang kasih di bawah umur melakukan hal-hal yang tidak sepantasnya dilakukan hingga menyebabkan kehamilan. Semua itu terjadi karena mereka belum paham tentang reproduksi. Orang yang berpacaran di bawah umur, pemikirannya belum matang, sehingga mereka seenaknya melakukan hal-hal yang tidak senonoh atau yang tidak patut, yang seharusnya belum mereka lakukan di umur yang masih tergolong muda. Oleh karena itu, peran orang tua adalah menjaga putra dan putrinya agar tidak melakukan hal-hal yang dilakukan di luar batas wajar saat berpacaran. Yang ketiga adalah faktor dari diri sendiri. Banyak orang pacaran hanya karena hawa nafsu yang negatif. Ada juga yang hanya untuk bersenang-senang. Sebagai remaja, tugas kita yang paling penting adalah belajar untuk meraih cita-cita, bukan untuk merusak generasi muda dengan pacaran yang kelewat batas. Jika kita memiliki pacar, kita seharusnya bisa memilih mana pacaran yang sehat dan mana pacaran yang tidak sehat, agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal negatif. Oleh karena itu, kita harus mengatur mana yang baik dan mana yang buruk, karena semua itu ada dalam diri kita sendiri. Nah, akibat dari pacaran yang di luar batas adalah yang pertama, kehamilan dan penularan penyakit menular seksual. Seseorang yang berpacaran di usia dini mengarah pada kemungkinan yang lebih besar untuk melakukan hubungan seksual. Hal itu sangat memungkinkan terjadinya kehamilan dan penularan penyakit menular seksual atau PMS. Akibat yang kedua adalah kekerasan seksual. Pemerkosaan dalam pacaran adalah bentuk kekerasan seksual dalam pacaran. Banyak yang mengkategorikan kekerasan jenis itu sebagai kekerasan dalam pacaran, KDP. KDP secara seksual terjadi ketika seseorang diserang secara seksual oleh orang lain yang dikenal dan dipercaya, seperti teman kencan. Kekerasan seksual dapat juga terjadi saat korban mabuk di suatu pesta. Akibat yang ketiga adalah emosi tidak stabil. Pada saat masa-masa remaja, emosi kita belum stabil, sering terpengaruh oleh keegoisan. Saat remaja berpacaran, mereka belum bisa untuk mengendalikan emosi dan hanya terpengaruh oleh keegoisan diri sendiri. Hal itu menyebabkan kekerasan satu sama lain. Faktor yang keempat adalah membuang-buang waktu. Saat kita berpacaran, kita akan membuang banyak waktu, salah satunya waktu belajar. Waktu yang seharusnya kita pakai untuk belajar terbuang habis hanya karena untuk pacaran, bahkan hingga melakukan hal-hal yang negatif. Sebaiknya pacaran kita gunakan untuk menjadi support system saat belajar. Solusi dari permasalahan tersebut saya bagi menjadi 3. Yang pertama, preventif, yang kedua, kuratif, dan yang ketiga, represif. Yang pertama, preventif. Berani mengatakan tidak. Mengatakan tidak terkadang membuat diri kita sendiri dan orang lain menjadi tidak nyaman. Namun, ini harus dilakukan untuk menjaga diri kita sendiri. Kita harus bisa membuat keputusan untuk diri sendiri dan tidak mengikuti apa saja kata pasangan. Solusi yang kedua adalah kuratif, yaitu taklukkan rasa takut kesepian.
Jika kita masih terjebak dalam hubungan tidak sehat, padahal sudah menetapkan batasan, cara terbaiknya adalah melepaskannya. Terkadang kita terpaksa mempertahankan pacaran yang tidak sehat hanya karena takut kesepian. Oleh sebab itu, taklukkan ketakutan tersebut, selalu prioritaskan kebahagiaan diri sendiri. Solusi yang ketiga yaitu represif, yaitu meningkatkan rasa percaya diri. Ketika sudah menetapkan batasan dalam hubungan yang dijalani, kita akan menjadi lebih percaya diri dan memiliki standar tinggi. Kita tidak bergantung dengan pasangan. Kita juga tidak akan membiarkan diri kita diperlakukan tidak baik. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.